Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Siswanto dengan NIM 21117040. Tujuan dari video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Febri Yulisatriani, SPD IMPD. Di sini saya akan membahas tentang pola asuh anak di era digital. Apakah yang dimaksud dengan pola asuh? Menurut Kemendikbud Juli 2016, pola asuh merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Berlangsung sejak seorang anak masih dalam kandungan sampai dewasa. Itu berarti bahwa pola asuh merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan lain-lain, dan kebutuhan psikologis seperti rasa aman, kasih sayang, dan lain-lain, serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Pola asuh juga berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26, orang tua dalam keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Yang kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang ketiga, mencegah terjadinya perkawinan anak pada usia dini. Dan yang terakhir, untuk memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai budi pekerti pada anak. Selanjutnya, gaya pola asuh. Masing-masing orang tua tentu berhak memutuskan pola asuh anaknya yang tepat. Baik itu pola asuh yang permisif, otoriter, atau autoritatif, bisa dipilih untuk mendidik dan membesarkan si anak. Yang perlu diingat, pola asuh akan mempengaruhi kepribadian dan karakter anak di masa yang akan mendatang. Yang pertama, pola asuh permisif. Pola asuh anak jenis ini memberikan kebebasan pada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya. Pola asuh ini tidak memberikan batasan yang tegas pada anak. Biasanya orang tua akan mengikuti apapun yang anak inginkan, sehingga ia cenderung tidak memiliki keteraturan dan kemampuan untuk meregulasi diri. Menurut ahli, dampak pola asuh permisif akan membawa pengaruh atas sifat-sifat anak seperti suka memberontak, prestasinya minim, suka mendominasi, kurang memiliki rasa percaya diri, kurang mengandalkan diri, dan tidak jelas arah tujuan hidupnya. Yang kedua, pola asuh anak jenis otoriter. Pola asuh anak jenis ini tidak memberikan ruang pada anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini seringkali terbilang keras dengan alasan mendidik. Menurut para ahli, dampak pola asuh otoriter akan membawa pengaruh atas sifat-sifat anak seperti tidak mempunyai kekuatan memilih, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, anak seringkali takut salah, tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak, takut mengemukakan pendapat, dan kurangnya motivasi internal. Yang terakhir ada pola asuh autoritatif. Pola asuh ini memberikan batasan perilaku yang jelas dan konsisten. Pola asuh ini tidak memberikan kekerasan dalam mengasuh anak. Berikut dampak dari pola asuh autoritatif adalah memiliki keterampilan sosial yang baik, terampil menyelesaikan permasalahan, mudah bekerja sama dengan orang lain, dan lebih percaya diri. Selanjutnya ada pola asuh berdasarkan peran. Yang pertama ada peran ayah. Menurut Polkovic 2002 menyimpulkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak memiliki beberapa definisi. Di antaranya yang pertama, terlibat dengan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, melakukan kontak dengan anak. Yang ketiga, dukungan finansial. Yang keempat, banyaknya aktivitas bermain yang dilakukan bersama-sama. Keterlibatan ayah diasosiasikan dengan ketersediaan kesempatan bagi anak untuk melakukan sesuatu, kepedulian, dukungan, dan rasa aman. Anak yang ayahnya terlibat dalam pengasuhan diri akan memiliki kemampuan sosial dan kognitif yang baik, serta kepercayaan diri yang tinggi. Ada peran ibu. Ibu merupakan pendidik pertama yang akan dialami oleh anak.
Pendidikan di lingkungan ibu dapat berpengaruh dalam kehidupan sosial anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan. Pola asuh ibu yang tepat akan membentuk anak yang memiliki kecerdasan sosial yang positif, kemampuan mengolah emosi dan sosial dengan baik pada diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada macam-macam kecerdasan menurut para ahli. Yang pertama menurut Thorndike, kecerdasan abstrak, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan memahami simbol matematis dan bahasa. Yang kedua ada kecerdasan konkret, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami objek yang nyata. Dan yang ketiga ada kecerdasan sosial, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola sebuah hubungan sosial. Kedua, menurut Charles Handy, 1. Kecerdasan logika. Kecerdasan ini terkait dengan kemampuan manusia dalam menalar dan menghitung. Yang kedua, kecerdasan verbal. Kemampuan manusia dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kemampuan menyampaikan sesuatu atau berkomunikasi. Yang ketiga ada kecerdasan praktik. Kemampuan manusia dalam mempraktikkan ide yang ada dalam pikirannya. Yang keempat ada kecerdasan dalam bidang musik. Kemampuan untuk merasakan nada dan irama yang bisa dikembangkan akan menciptakan irama musik yang baik. Yang kelima ada kecerdasan intrapersonal. Kemampuan untuk memahami segala hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan dalam memahami dan menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketujuh kecerdasan spesial. Kecerdasan manusia dalam menggali ruang atau dimensi, garis maupun warna. Yang terakhir menurut Gardner. Yang pertama IQ atau kecerdasan intelektual. Kecerdasan ini bisa diukur dari sisi kekuatan verbal dan logika seseorang. Kecerdasan ini pada umumnya dapat dikembangkan dan dipacu oleh para ibu, termasuk juga pendidikan formal di sekolah. Yang kedua ada EQ atau kecerdasan emosional. Kecerdasan ini setidaknya mempunyai 5 komponen pokok, yaitu kesadaran diri, manajemen emosi, motivasi, empati, dan mengatur sebuah hubungan sosial. Dan yang ketiga ada SQ atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang mengangkat fungsi jiwa sebagai pengangkat internal diri yang memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada di balik sebuah kenyataan atau kejadian tertentu. Pola asuh di era digital. Orang tua perlu mendidik anak di era digital dengan menggunakan tipe-tipe pola asuh yang relevan atau sesuai dengan kehidupan anak. Orang tua dapat menerapkan pola asuh yang efektif jika orang tua mengetahui apa yang harus dibuat untuk mendidik anaknya di era digital. Orang tua diharapkan mampu melindungi anak dari ancaman era digital, tetapi tidak menghalangi potensi manfaat yang bisa ditawarkannya. Oleh karena itu, Kemendikbud Republik Indonesia tentang seri pendidikan orang tua, yaitu mendidik anak di era digital, menugaskan para orang tua untuk memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kesehatan mata anak. Masalah tidur, kesulitan konsentrasi, menurunnya prestasi belajar, perkembangan fisik, dan perkembangan sosial. Yang kedua, orang tua perlu mendampingi anak sebagai generasi digital. Oleh karena itu, orang tua mengarahkan anak dengan jelas untuk menggunakan perangkat media sosial, imbangi waktu menggunakan media digital dengan interaksi dunia maya, pinjamkan anak perangkat digital sesuai dengan keperluannya, mendampingi dan meningkatkan interaksi dengan anak, gunakan perangkat digital dengan bijaksana, dan telusuri aktivitas anak di dunia maya. Yang ketiga, penggunaan media digital sesuai usia dan tahap perkembangan anak. Pada tahap ini, orang tua perlu mendampingi anak sesuai dengan usia dan tahapan perkembangannya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.